Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa semuanya. Bertemu kembali kita pada mata kuliah Engindon Interpretation. Pada kesempatan kali ini kita akan bicara tentang basic interpreter guideline ya. Jadi apa saja pedoman ataupun aturan ya bagi seorang interpreter yang dasarnya ya, yang paling penting. Oke. Semoga rekan semuanya masih diberikan kesehatan, kekuatan sehingga dapat belajar dengan baik untuk hari ini. Sebelum kita masuk kepada dasar-dasar ataupun pedoman seperti itu, kita bahas sedikit terlebih dahulu tentang tipe-tipe interpretasi itu sendiri. Jadi tipe interpretasi itu ada 3 macam sebenarnya. Nah, sebenarnya ada banyak tapi kita ambil yang paling umum saja. Yang pertama itu disebut dia dengan consecutive interpreting, simultaneous interpreting, dan side translation ya. Consecutive interpreting artinya consecutive is the most common type of interpreting where the speaker and the interpreter speak one after the other. The interpreter listen a few sentences, then relay this into the other language. The speaker then continues and the process repeats. Jadi consecutive interpreting itu adalah bentuk dari interpretasi yang paling sering digunakan ya, di mana seorang speaker dan seorang interpreter bicara satu dengan yang lainnya. Nah, kemudian si interpreter, jadi ketika speakernya berbicara, interpreternya diam, kemudian interpreternya mencoba menerjemahkan kepada speaker lain, dan setelah itu speaker itu dia ngomong dan interpreternya diam kembali, dan setelah itu dia akan menerjemahkan kembali atau interpretasi kembali kepada speaker sebelumnya. Jadi hal ini dia berulang terus ya. Ini bentuk yang paling sering dari sebuah proses interpretasi seperti itu. Ada juga yang namanya simultaneous interpreting. Simultaneous interpreting ini dia agak beda dengan yang consecutive interpreting. Jadi kalau pada consecutive interpreting itu speakernya ada dua ya. Kalau dia simultaneous interpreting ini speakernya satu saja. Jadi simultaneous interpreting ini bentuk yang paling sering terjadi pada konferensi ya. The interpreter interpret the same time and the speaker continues to talk, so that the speaker and interpreter speak simultaneously. Artinya ketika seorang speaker itu selesai dalam bicara, maka langsung diterjemahkan oleh si interpreter. Selesai interpreternya bicara nanti atau menerjemahkan, maka nanti barulah si speakernya ngomong kembali. Jadi dia hanya satu orang speaker dan satu orang interpreter ya. Nah, itu bedanya. Ada juga yang ketiga, yaitu namanya side translation. Nah, ini side translation involves interpreter providing oral and instantaneous interpretation of written text. Jadi sebenarnya ini lebih kepada proses terjemahan ya, proses terjemahan. Tapi dalam proses interpretasi kadang-kadang ada juga speaker itu ataupun bahan-bahan dari proses interpretasi itu yang menggunakan written information ya, written information atau written text seperti lembar persetujuan gitu ya, ataupun dokumen-dokumen terkait untuk itu. Nah, ini nanti yang akan sedikit bermasalah ya. Nah, nanti kita bahas juga pada topik selanjutnya tentang side translation ini. Tapi intinya side translation itu adalah menerjemahnya dengan melihat. Jadi setelah kita menerjemahkan teksnya itu berdasarkan apa yang kita lihat ya pada teks itu. Jadi side translation itu dia tidak menerjemahkan seluruh dari isi yang ada pada teks itu, dia hanya menerjemahkan apa maksudnya gitu ya, maksud dari
konten atau pesan yang ada pada teks tersebut, namanya side translation namanya. Oke. Jadi pada kesempatan ini kalau ada side translation ini biasanya si interpreter juga kadang-kadang dia menerjemahkan dokumen-dokumen terkait, maksudnya menginterpretasi dokumen-dokumen terkait dalam proses interpretasi seperti itu ya. Oke. Selanjutnya kita masuk kepada aturan-aturan dasar dari interpretasi. Yang pertama itu adalah self-examination. Artinya apa itu? Accuracy in the interpretation is paramount important, especially in terms of legal certainty. Before the interpreter accept an assignment, he or she must therefore examine the academic content for the assignment to assess whether one is competent. Maksudnya apa itu? Jadi dalam proses sebuah interpretasi yang paling penting itu adalah ketepatan, accuracy ya. Karena ini merupakan hal yang paling penting ya, apalagi ketika kita nanti berhubungan dengan topik tentang hukum ya, legal dokumen ya. Sebelum si interpreter itu menerima dari tugas tersebut, dia harus memastikan dirinya dulu memang kontennya itu memang cocok sama dirinya dan sesuai dengan dirinya ya. Jadi dia harus membuktikan sendiri seorang interpreter itu, karena nanti bisa nggak bisanya kan itu tergantung dari interpreternya itu. Biasanya kalau pihak penyewa ya kalau merasa kita bisa ya kita coba, seperti itu. Tapi pada diri kita sebenarnya untuk memutuskan apakah kita tuh layak nak menjadi interpreter pada bidang tersebut, pada momen tersebut. Itu yang harus kita sampaikan ya. Jadi ketika kita menjadi seorang interpreter itu bukan semuanya pekerjaan kita harus terima. Kalau kita memang tidak kompeten di dalamnya, kita tidak tahu dengan topik apa yang akan disampaikan, lebih baik kita untuk mundur ya, atau tidak menerima dari job tersebut. Ya. Kenapa? Karena kalau kita melakukan ajang coba-coba untuk interpretasi seperti ini, itu akan mengakibatkan bahaya dalam proses interpretasi itu. Semuanya akan bermasalah. Mungkin kita akan bisa saja nanti berhenti dalam bicara. Mungkin narasumber kita marah gara-gara proses terjemahan kita. Ada banyak kasus nanti yang akan terjadi kalau kita memang tidak kompeten pada bidang tersebut. Ketika kita ingin menerima sebuah job dari sebuah proses interpretasi, itu satu hal yang paling penting kita kerjakan itu adalah menguji ya. Menguji dari kita sendiri apakah kita itu layak atau tidak untuk melakukan proses interpretasi seperti itu. Oke, yang kedua, recused interpreter should not be accepted. Ini recused interpreter itu artinya seorang interpreter yang punya konflik kepentingan ya. Ada bagian dari dirinya itu yang terlibat dalam proses interpretasi seperti itu ya. Ada keterlibatan dirinya secara langsung ataupun tidak langsung. Itu namanya recused interpreter. Ada kepentingan, konflik kepentingan ya. Apa yang akan kita lakukan dengan bentuk-bentuk seperti ini? Oke. Seorang recused interpreter itu tidak boleh dia ikut dan menjadi seorang interpreter. Tidak bisa dia seperti itu. Kenapa? Karena bias, hal yang kurang tepat, yang kurang bagus, kurang layak. Dan nanti kalau ditemukan oleh speaker atau pembicara kita, ini akan menjadi satu permasalahan ya. Oke, recuse case itu, kasus-kasus recuse itu seperti misalnya party of the case, kita memang bagian dari kasus tersebut, atau tidak boleh juga kita menjadi seorang interpreter. Jadi kalau kita interpreter nanti pastikan kalau ada misalnya keluarga kita ataupun siapa saja yang terkait dengan hal yang kita lakukan, maka kita tidak boleh ikut ya menjadi bagian dari interpreter kalau kita memang bagian dari kasus tersebut. Yang kedua, related to any other parties, atau pada pihak-pihak lain kita ikut, sehingga kena juga kita bermasalah. Ingat,
Seorang interpreter itu dia harus independen dalam kasus ataupun teks tersebut. Ya, jadi ketika dia misalnya ada hubungan, maka nanti kita bisa saja diberhentikan oleh pihak panitia dalam proses interpretasi kita. Selanjutnya, married or engaged with the other parties nih memang bagian dari keluarga ya. Mungkin menikah dari bagian dari pembicaranya ataupun tunangan gitu ya, atau punya janjian. Nah, seperti itu enggak boleh ya. Berarti ada konflik kepentingan dari kedua belah pihak seperti itu. Selanjutnya, guardian or curator or party, jadi samanya penjaga lah ya, penjaga ataupun orang yang sudah kenal seperti itu ya. Orang yang kenal hubungan baik itu sebaiknya kita hindari dulu menjadi seorang interpreter. Kenapa? Karena nanti itu akan bermasalah pada proses penilaian ya. Pada proses penilaian di mana kalau kita ditemukan kita bermasalah seperti itu akan mengurangi di job kita ya. Oke. Selanjutnya, if he or she acted on behalf one or parties, ini kadang-kadang kalau dia sudah terlibat atau menyatakan diri bagian dari salah satu pihak itu juga tidak bisa seperti itu, tidak boleh ya. Kalau sudah ada interpreter itu ngomong saya mendukung apa ini, ataupun misalnya dia memposisikan diri pada satu pihak, maka itu tidak bisa lagi menjadi seorang interpreter dia. Oke, jadi dia tidak boleh bekerja atas dari pihak manapun. Dia harus bisa bekerja sendiri untuk itu. Selanjutnya, if the outcome of the case may have practical economic impact on him, artinya apa? Kalau nanti dia selesai ataupun nanti bekerja akan ada imbalan-imbalan untuk dirinya, itu juga tidak boleh seperti itu. Jadi kalau dia nanti akan memperoleh uang atau jasa atau sebagainya terkait dengan proses interpretasi seperti itu, maka dia tidak boleh menjadi seorang interpreter ya, karena nanti ada ekonomi impact-nya gitu ya, ada dampak ekonomi ataupun hubungan-hubungan lainnya ya. Jadi kalau memang ada hal seperti itu ya, ada hubungan pribadi, hubungan keluarga gitu ya, apalagi misalnya merit tadi ataupun penjaga ataupun apalah, pokoknya ada hubungan dia diri kita dengan interpreter seperti itu, maka sebaiknya interpreternya tidak bisa kita gunakan dalam proses interpretasi untuk itu. Oke, selanjutnya adalah the interpreter shall interpret the content of that is said, not conceal, not add, nor change. Ini samalah seperti yang kita bahas dalam beberapa video ya. Jadi seorang interpreter itu dia hanya menerjemahkan apa yang disampaikan oleh si pembicara tersebut. Sebabnya kita harus sampaikan juga kepada pembicara itu berhati-hati nanti dalam memberikan informasi atau berkata. Kenapa? Seorang interpreter itu dia akan terjemahkan apapun yang sampai keluar dari mulut kita itu. Maka ketika hal yang aneh muncul, jadi tentu saja nantinya akan mempengaruhi dari proses interpretasi. Kenapa? Karena interpreter itu dia akan terjemahkan semua gitu ya. Kenapa? Karena dia tidak boleh mengurangi, melebihkan atau sebagainya terhadap apa yang disampaikan oleh speaker seperti itu. Maka seorang speaker lah yang harus memahami ataupun menyaring ya apa yang perlu disampaikan dalam proses interpretasi. Tidak boleh semuanya yang bisa sampaikan, karena kalau semua yang nanti disampaikan bisa saja nanti misalnya hal itu bermasalah ya, karena tidak diketahui oleh kedua belah pihak seperti itu. Jadi what is said to be interpreted accurately without any kind of change. This means that interpreter does not omit personal or style aspect and does not add foundation, but does the person in terms information and expression.
itu maksudnya. Jadi kita kalau memang tidak ada hubungan dengan dengan topik pembicaraan gitu ya, kurang penting kita sampaikan kepada narasumber kita itu bahwasanya hal itu tidak penting untuk dibicarakan ya, karena ini adalah proses interpretasi, bukan dari proses komunikasi atau percakapan seperti itu. Yang keempat, the interpreter may not misuse information for gain otherwise for which he or she has been acquainted with through interpreting. Working as a interpreter implies potential for power and influence. The interpreter must never exploit his or her position or information that he acquire knowledge or through interpreting to obtain personal benefit or financial gain. Jadi tidak, seorang interpreter itu tidak boleh dia salah guna informasi ya. Jadi interpreter itu tidak boleh dia menyampaikan informasi-informasi yang salah ya, yang kurang tepat, tidak bisa seperti itu dia. Kenapa? Karena kita akan proses penerjemahan seperti itu ya. Proses penerjemahan harus jelas pesannya seperti itu. Oke. Jadi kalau ada informasi-informasi nanti yang disampaikan oleh si narasumber kita kepada kita, maka interpreter itu dia tidak boleh mengambil untung dari apa yang telah disampaikan ya. Misalnya dia akan mendapatkan uang atau mendapatkan pekerjaan seperti itu, tidak boleh dia berhubungan seperti itu. Jadi ketika bekerja sebagai seorang interpreter itu hal seperti uang ataupun memperoleh personal benefit seperti itu harus dihindari. Jadi kita harus berusaha profesional dalam bekerja seperti itu ya. Ini topik kita yang terakhir, yang nomor 5. 5. The interpreter shall say when interpretation cannot be done in a proper manner. Jadi seorang interpreter itu bisa saja dia menolak ataupun tidak melanjutkan proses interpretasi. Bagaimana caranya? The interpreter is responsible for ensuring the academic and practical aspect assignment make it possible for interpreting to be conducted in a proper manner. There should be, for example, satisfactory sound qualities, good length, appropriate placement, enough interpreter for the assignment. Artinya apa? Jadi seorang interpreter itu bisa saja dia mengatakan ini kurang pas, kurang cocok gitu ya, kurang tepat seperti itu. Bisa saja dia menyampaikan hal-hal itu sebelum proses interpretasi itu terjadi ya. Jadi dia bisa saja melacak misalnya suaranya ataupun lama program tersebut gitu ya, placement ataupun interpreter assignment dan sebagainya. Jadi interpreter itu boleh juga dia komen seperti walaupun dia menggunakan jasa, tapi harus jelas dia. Misalnya berapa jam nanti, 3 jam kah, 4 jam kah, seperti itu. Itu perlu dijelaskan oleh oleh klien kepada customernya, oleh klien kepada interpreter itu sendiri ya. Kenapa? Karena si interpreter boleh saja dia menolak ya, menolak kalau memang rasanya hal yang dikerjakan itu kurang tepat bagi seorang interpreter sendiri. State authorized interpreter who conduct written translation is not allowed to use the term in connection with the information of the correctness of a translation or document, either in a translation itself or in a document referring to a translation. Ini sebenarnya terkait dengan dokumen-dokumen tulisan yang ada atau ditampilkan dalam proses interpretasi. Ingat, kita perlu sampaikan kepada masyarakat ataupun orang pengguna ataupun kepada narasumber kita seperti itu, maksudnya yang seorang interpreter itu dia hanya bekerja untuk menerjemahkan secara oral ya, oral. Jadi bukan dia menerjemahkan teks yang ada, tulisan-tulisan ataupun sumber Anda bisa diterjemahkan seperti itu. Kenapa? Karena interpreter itu hanya menerjemahkan apa sebenarnya yang
terjadi dalam proses komunikasi seperti itu. Dan misalnya kalau ada seseorang narasumber menunjukkan misalnya ada dokumen seperti itu, maka dokumen seperti itu sebenarnya harus harus bersifat bahan baku ya, atau mentah. Tidak boleh dia membahas hasil terjemahan dari orang lain ya. Jadi dokumen ataupun teks yang berasal dari orang lain itu tidak boleh dimasukkan ke dalam bagian interpreter sendiri. Kenapa? Karena itu akan mempengaruhi nanti ya. Bisa saja dia akan mempengaruhi dari topik pembicaraan. Oke, bisa juga nanti dia akan berpengaruh ya kepada pekerjaan itu sendiri, sehingga orang tidak percaya lagi dengan apa yang dikerjakan oleh si interpreter sendiri. Kenapa? Karena dia akan nampak kesalahan-kesalahannya, gitu ya. Ingat, ketika kita melakukan side translation seperti tadi dalam proses interpreter seperti ini, side translation itu adalah satu bentuk terjemahan yang paling rendah. Itu bukan terjemahan dari sebuah teks yang terbaik, tidak. Kalau misalnya nanti dalam proses interpretasi kita diberikan sebuah dokumen seperti itu, kita hanya perlu menjelaskan hal-hal umum saja dari teks itu sendiri. Ya, ini teks tentang apa, ya, tujuannya apa, seperti itu. Kita bukan menerjemahkan ya. Jadi interpreter itu bukan menerjemahkan teks yang hasil terjemahan dari orang lain pula, tidak seperti itu. Karena itu akan bermasalah nanti. Jadi kita tuh hanya menjelaskan sumber-sumber saja ya. Jadi interpreter itu hanya menjelaskan sumber-sumber informasi kepada speakernya seperti itu. Kalau ada dokumen-dokumen yang perlu untuk dibahas, maka nanti dia harus menggunakan terjemahan. Jadi interpreter itu harus mendapatkan hasil teks dasar ya. Teks yang belum ada hasil terjemahannya, itu bisa dia bantu untuk melakukan proses interpretasi seperti itu. Tapi kalau teksnya sudah ada terjemahan dan itu pula nanti ditunjukkan kepada interpreter untuk diterjemahkan ulang kah atau sebagainya kah, itu tidak bisa seperti itu. Karena ingat, sampaikan kepada customer atau klien kita hanya bekerja untuk melakukan penerjemahan oral ya. Jadi interpreter itu lebih kepada oral, bukan dokumen-dokumen atau teks seperti itu. Oke, kira-kira itulah informasi tentang basic guideline of interpretation. Mudah-mudahan akan semuanya dapat memahami dengan baik. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.